Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil mubadarati bil a'malis salihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairir rasuli wa afdhalil makhluqat wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka sabilar rasyad. Amma ba'du. Marilah pada kesempatan yang baik ini kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berterima kasih atas segala karunia yang Allah limpahkan, karunia yang tak terhitung jumlahnya dan tak mampu kita menakarnya. Shalawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang senantiasa kita sebut dalam untaian sholawat, dan beliau pula yang kita jadikan panutan dalam mengaruhi kehidupan. Ibu-ibu yang saya cintai, kecantikan, saya ulang, kecantikan adalah anugerah Allah yang harus disyukuri. Setiap perempuan yang sholihah harus percaya diri dan tidak boleh merasa bahwa dirinya tidak cantik. Karena setiap perempuan memiliki kecantikan dan daya tarik tersendiri. Ia juga harus meyakini bahwa ia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling sempurna atau sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kisah At-Tin ayat keempat. Sudah sewajarnya dan sudah menjadi kepatutan bahwa seorang istri yang solehah harus mampu menampakkan keindahan di hadapan suaminya. Ayo, coba kita merenung sejenak. Sudahkah ibu-ibu mampu menampakkan keindahannya, kecantikannya, kemolekannya di hadapan suaminya, sehingga suami merasa bahagia, senang memandangnya, dan semakin sayang serta cinta kepadanya. Menjadi sangat logis bila seorang suami menginginkan istrinya nampak cantik setiap saat. Bukankah salah satu tanda istri solehah adalah bila dipandang oleh suaminya, maka ia bisa menyenangkan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, sebaik-baik perempuan ialah kalau kamu memandangnya, maka ia bisa menyenangkanmu. Kalau kamu perintah, ia mematuhimu. Dan kalau kamu pergi, ia akan menjaga hartamu dan kehormatannya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayang seribu sayang, saat ini
tidak sedikit ibu-ibu kadang bertingkah sebaliknya. Ya bukan? Saat di hadapan suami, sering kali ibu-ibu malah berpenampilan pas-pasan. Kadang berbau asam, mandinya terlambat, dan kadang enggan berdandan. Penampilannya sebaliknya. Ketika keluar rumah, ibu-ibu malah bersolek, dandan yang menor. Saat belanja atau menghadiri kondangan, memakai pakaian yang terbaik, memakai make up yang kadang tebelnya 10 cm. Ya kan Bu? Dan pakaian yang anggun serta menawan. Padahal suami lebih berhak mendapatkan kecantikan ibu sekalian. Ketika di rumah, seringkali ibu-ibu hanya sekedar memakai baju yang kadang sudah tidak berbentuk. Hanya memakai daster, kadang masih sudah bolong, kadang sudah sobek. Tetapi di saat keluar rumah sebaliknya. Pertanyaannya adalah, kecantikan ibu itu untuk siapa? Untuk suami atau untuk orang banyak? Ini yang perlu dipertanyakan. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang setiap perempuan menginginkan penampilannya terlihat cantik dan menarik, serta hal lainnya yang membuat perempuan tersebut merasa percaya diri dengan penampilannya. Hal itu merupakan naluri alamiah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sisipkan ke dalam diri perempuan. Bahkan hal tersebut dianjurkan. Namun demikian, anjuran yang diberikan Islam tetap memiliki batasan-batasan syar'i. Batasan itu bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan agar terhindar dari bahaya. Untuk itu, berhiaslah, Bu. Berhiaslah, Bu, secara sopan dan tidak membuat penampilan yang berlebihan atau tabarruj yang akan mengakibatkan justru malah merendahkan diri seorang perempuan. Kita ingat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "An-nisa'u imadul bilad, in saluhat saluhal bilad, wa in fasadat fasadal bilad." Perempuan merupakan pilar negara. Jika wanita itu atau perempuan itu baik, maka negara akan baik. Jika wanita rusak, maka rusak pula negara itu. Kita coba introspeksi. Ibu-ibu sekalian, kalau kita datang di mall atau di pasar, kadang wanita itu jelai, Bu. Ya, mohon maaf. Kadang wanita itu jelai. Bikin kesel. Jalan di mall, pusarnya atau udelnya diler kalau bahasa Jawanya, disengaja dipertontonkan
Ya, saya sebagai laki-laki juga melihat bagaimana saya berjalan di mall tidak melihat itu. Kalau mata saya dipejamkan atau merem, maka saya akan nabrak. Maka ketika ada wanita atau perempuan yang berjalan di mall dan kemudian perutnya terbuka menganga, naudzubillah summa naudzubillah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sering melihat banyak perempuan yang pakai baju seakan-akan bahannya kurang. Begitu bukan, Bu? Banyak sekali kan kita lihat di mal-mal wanita atau perempuan, kadang kita bergeleng kepala, menggelengkan kepala. Itu baju adiknya atau baju anaknya yang dipakai. Bagaimana tidak? Pakai baju sebenarnya tujuannya adalah menutup aurat. Lah ini malah auratnya dipertontonkan. Yang melihat seperti saya, jujur berdebar-debar. Sementara yang punya pusar dengan santainya jalan ke sana kemari. Makanya sekarang banyak wanita yang tidak punya malu. Persis, mohon maaf, seperti kuda. Kita coba melihat kuda. Kuda itu tidak punya malu. Dia pakai sepatu. Coba cek ya, Bu ya. Kuda pakai sepatu. Kuda juga memakai sabuk atau ikat pinggang. Kuda juga memakai kacamata. Tapi kuda aneh. Pakai ikat pinggang, pakai kacamata, kemudian pakai sepatu. Tapi kuda tidak memakai celana. Dia lari ke sana kemari. Itulah perumpamaan sama halnya dengan perempuan yang ketika ke mall atau ke pasar atau di tempat umum lainnya seakan tidak punya malu, memakai pakaian yang terlalu ketat sehingga kelihatan auratnya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi ibu-ibu yang punya anak perempuan, hendaknya sejak dini diingatkan agar supaya ketika berpakaian tetap menjaga kesopanan, menjaga akhlak, dan agar supaya tidak justru merendahkan dirinya sendiri. Perempuan terbaik adalah perempuan yang selalu menampakkan kecantikannya pada suaminya. Kecantikan itulah yang membuat suami senang dan tentram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah wanita yang paling baik ya Rasul? Rasulullah menjawab, yaitu perempuan yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Yang terakhir, ibu-ibu sekalian, Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni menyampaikan, disebut kecantikan di sini karena cantik itulah yang lebih menenteramkan jiwa dan lebih menundukkan pandangan suami.
itu pun akan menyempurnakan rasa cinta suami istri. Oleh karena itu, dituntut adanya nadhar, memandangi calon pasangan sebelum nikah. Maka ketika ibu-ibu di rumah dimohon untuk tetap menjaga kecantikannya dengan berdandan yang terbaik untuk suaminya. Jangan salahkan seorang suami ketika suami tidak betah di rumah karena istrinya bau asam, karena istrinya tidak mau dandan, karena istrinya tidak mau mandi, dan sebagainya. Demikian sekelumit wawasan terkait dengan betapa pentingnya seorang perempuan menjaga kecantikannya di hadapan suami. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.